Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu via Zoom. Sedikit kita berbagi ataupun menjelaskan tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tentang makna ruqyah itu. Jadi beberapa tahun yang lalu memulai aktivitas ruqyah syariah. Kemudian juga ketika membahas tentang Tibun Nabawi yang lainnya yang berkaitan dengan ruqyah. Nah, ini banyak sekali kondisi dan keadaan di mana orang-orang itu gak membahas ataupun juga ingin berobat tentang ruqyah karena pada saat itu terapi ruqyah itu masih tabu gitu kan. Terapi ruqyah itu masih janggal ataupun seseorang itu malah mereka itu ada ketakutan tersendiri kalau dianjurkan untuk terapi ruqyah gitu kan. Dikarenakan apa? Saat itu, pada masa itu, ruqyah ini identik berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Tuh. Jadi kalau orang itu diruqyah, wah ini antara kesetanan, kesurupan, kerasukan, pokoknya ada banyak hal-hal mistik yang pasti harus dikait-kaitkan dengan ruqyah itu. Sehingga tatkala seseorang itu diberikan solusi anjuran yang berbau-bau ruqyah, nah, pasti ada sebuah ketakutan ataupun juga sebuah dilema, wah jangan-jangan nanti saya teriak-teriak nih gitu kan, jangan-jangan ngamuk-ngamuk nih, nah, ataupun sebagainya. Padahal yang berkaitan dengan ruqyah itu banyak sekali solusi ataupun banyak sekali hal yang memang butuh ataupun diwajibkan untuk ruqyah gitu. Namun dikarenakan ada penyempitan makna, kemudian penjelasan yang sempit, yang kerucut, yang didapati oleh banyak orang itu ruqyah itu selalu diidentikan dengan gangguan gaib, maka orang-orang yang disarankan untuk ruqyah pun akhirnya takut. Kali ini, pada kesempatan kali ini, jadi saya ingin membahas ataupun juga sedikit berbagi pengetahuan tentang ruqyah secara umum. Nah, untuk untuk teman-teman Zaidah semuanya yang belum mengetahui tentang ruqyah, nah sekarang kita ajak obrol santai tentang ruqyah. Jadi ruqyah itu memang dulu dikenal tapi di sini ya di Indo khususnya itu dikenal itu karena memang untuk terapi gangguan jin. Jadi dari media, dari teman-teman dan lain sebagainya, memang saat itu lebih dikenal karena untuk terapi gangguan jin. Padahal makna ruqyah sendiri itu juga sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan gangguan jin. Memang secara bahasa bahwasanya ruqyah itu secara bahasa adalah ar-ruqa itu diartikan di sini itu jampi-jampi ataupun mantra-mantra itu. Sehingga tatkala diartikan secara bahasa kalau di ruqyah itu maka nanti akan dijampi-jampi ataupun dimantrai itu secara bahasa. Tetapi dari sisi istilah pengertian ruqyah ini lebih luas gitu. Ruqyah itu secara istilah itu adalah doa yang dibacakan yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, ataupun juga dengan bahasa yang dipahami arti dan maknanya selama tidak mengandung kesyirikan untuk untuk mengobati gangguan jin itu. Yang kedua, untuk mengobati penyakit. Yang ketiga, untuk pembentengan ataupun perlindungan. Perlindungan secara umum, baik perlindungan diri sendiri maupun perlindungan tempat tinggal. Jadi ada di antara kita yang masih menganggap bahwasanya ruqyah ini
pengkhususan sebuah terapi untuk gangguan jin. Nah, sehingga kadang-kadang banyak mitra ataupun teman-teman Zaidah tatkala mereka belum mengetahui makna ruqyah secara luas, ini produk minyak telon ini untuk apa, Oh, ini nanti kalau pakai ini salah satunya bisa menghindarkan ataupun juga membentengi dari gangguan jin. Nah, biasanya dikait-kaitkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan jin. Atau juga kadang-kadang ketika diruqyah, anak saya kok misalkan nangis terus tanpa sebab, bisa jadi itu gangguan jin, pakai produk ruqyah saja. Nah, sehingga penyempitan makna ataupun arti pengertian tentang ruqyah itu hanya sebatas orang terkena gangguan jin. Nah, maka kita pelajari ataupun kita bahas di sini pengertian ruqyah yang lebih luas. Jadi pengertian ruqyah yang secara bahasa tadi adalah, secara bahasa Arabnya itu adalah ar-ruqa, itu adalah jampi. Tapi secara bahasa yang kita artikan bahwasanya ruqyah itu adalah doa. Jadi poin pertama, secara bahasa ruqyah adalah doa. Jadi kalau ditanyain kalau produk ini ataupun produk Zaidah sudah diruqyah itu artinya apa, gitu kan? Kan banyak pertanyaan seperti itu. Kenapa kok diruqyah? Nah, maka dijelaskan bahwasanya kalau diruqyah itu berarti produk yang sudah didoakan. Kemudian penjabaran lebih luas lagi secara istilah bahwasanya ruqyah bermakna satu, bacaan Al-Quran ataupun bacaan doa-doa Rasulullah ataupun doa-doa yang kita pahami arti dan maknanya yang bertujuan satu, untuk menghilangkan gangguan jin, yang kedua untuk menghilangkan penyakit, dan yang ketiga adalah untuk perlindungan dan pembentengan. Ini makna dasar yang lebih luas sekali dari ruqyah. Jadi secara umum ruqyah itu satu, untuk menghilangkan gangguan jin, kedua untuk menghilangkan penyakit, yang ketiga untuk perlindungan ataupun pembentengan. Itu makna ruqyah secara luas. Maka ketika produk-produk itu diruqyah, satu, kita bisa menghindarkan ataupun mengobati ataupun juga memberikan solusi dari orang-orang yang terkena gangguan jin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika produk itu juga diruqyah, banyak sekali mereka mengkonsumsi atau memakai produk-produk ruqyah itu sebagai salah satu pengobatan untuk menghilangkan penyakit-penyakit secara fisik yang mungkin saat itu belum diberikan kesembuhan. Jadi penyakit-penyakit fisik yang mungkin banyak sekali didapati kepada orang-orang ataupun customer ataupun saudara-saudara kita yang bertahun-tahun sudah lama, tatkala ada barokah doa, kemudian mereka memakai produk-produk ruqyah, sehingga Allah izinkan diberikan kesembuhan melalui produk yang sudah didoakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu poin yang paling banyak saat ini kita dapati, seseorang banyak mendapatkan kesembuhan dengan menggunakan produk ruqyah dari penyakit-penyakit yang selama ini diderita dikarenakan barokah dari kandungan doa-doa yang sudah dibacakan Al-Quran maupun doa-doa Rasulullah terhadap produk yang dia pakai. Kemudian yang ketiga yaitu tentang perlindungan dan pembentengan. Jadi doa-doa sebagaimana kita diberitahukan ataupun juga kita itu dianjurkan di dalam Al-Adhkarul Sobah wal Masa, zikir pagi dan petang. Salah satunya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', dengan nama Allah yang tidak akan bisa memadaratkan sesuatu pun, gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk perlindungan dan pembentengan. Begitu juga tatkala kita setiap pagi dan sore membaca ayat kursi, terlindung dari gangguan syaitan. Nah, seperti itulah kondisi-kondisi beberapa produk-produk ataupun keadaan ketika kita mengharapkan barokah dari sesuatu apa yang akan kita konsumsi. Jadi teman-teman semuanya,
pengertian ruqyah dasar inilah sesuatu yang harus dipahami terlebih dulu sebelum kita menjelaskan kepada seseorang gitu. Karena banyak sekali pengertian-pengertian ruqyah di luar sana yang selalu mengkait-kaitkan sesuatu dengan hal gaib. Misalkan kita lihat anak itu gatal tak kunjung sembuh gitu. Wah, jangan-jangan ini kena santet nih gitu. Jangan-jangan ada orang yang nggak suka nih dan lain sebagainya. Nah, sehingga mencari alternatif dengan pergi ke dukun, pergi ke sesuatu yang harus tirakat dan sebagainya, atau cari-cari pegangan dan sebagainya itu. Ada pula ketika seseorang mungkin dia sedang memiliki sebuah usaha, kemudian tidak laku, kemudian jarang ada yang beli, jarang ada yang order, mengkaitkan sesuatu, jangan-jangan banyak orang yang nggak senang dengan usaha saya, banyak orang yang nggak suka dengan apa yang saya lakukan, cari orang pinter dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa kondisi-kondisi realita yang sering sekali kita dapatkan, bahkan mungkin terjadi pada keluarga kita sendiri. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, mitra Zaida semuanya, sangat-sangat perlu memahami arti dan makna dasar terlebih dahulu tentang ruqyah. Bahwasanya ruqyah tidak mesti berkaitan karena gangguan jin. Jadi yang harus dipahami sejak awal, ruqyah ini tidak mesti berkaitan dengan gangguan jin. Kita mengutip salah satu ayat Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu syifa, penawar, gitu kan, ataupun obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam salah satu tafsirnya penjelasan tentang syifa, obat, ternyata syifa itu ada dua. Satu, pengobatan ataupun Al-Quran ini sebagai obat. Satu adalah obat ruhani, dia menghidupkan kolbu. Ada begitu banyak permasalahan ataupun kondisi hati yang memang harus dikuatkan dengan Al-Quran. Dengan tadabbur, dengan mempelajari ayat-ayatnya, dengan mengamalkan syariat-syariatnya, dengan mengamalkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, syifa ini, obat ini yang berkaitan dengan fisik maupun jasmani. Jadi tatkala seseorang tertimpa suatu musibah yang dia itu memadorotkan dirinya secara fisik, secara jasmani, maka Al-Quran pun itu juga sebagai obat. Nah, kondisi-kondisi yang seperti inilah yang kadang-kadang penyampaian itu harus lebih bijak. Karena banyak sekali tatkala penyampaian itu salah, maka tanggapannya pun juga salah. Ketika seseorang memperkenalkan ruqyah atau Al-Quran hanya untuk pengobatan gangguan jin, maka sangkaan-sangkaan terhadap makhluk gaib juga lebih dominan. Begitu pula tatkala seseorang memberitahukan dan menyampaikan bahwasanya Al-Quran keseluruhannya adalah obat, maka kita pun juga bisa mengambil ikhtiar berobat dengan Al-Quran. Dan banyak kondisi-kondisi yang terjadi, banyak seseorang itu diberikan kesembuhan tatkala berobat dengan Al-Quran. Dan sebagaimana salah satu contohnya yang banyak diriwayatkan dari buku-buku hadis tentang ruqyah itu adalah kisah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi suatu kisah Abu Sa'id Al-Khudri ini, suatu ketika sahabat ini bepergian bersama rombongan melewati suatu perkampungan dan suatu kaum. Adat kebiasaan masyarakat pada saat itu adalah apabila melewati suatu kaum boleh meminta untuk dijamu, disambut, diberi makanan dan lain sebagainya. Itu hak mereka saat itu. Nah, ketika melewati suatu perkampungan, mereka meminta haknya, rombongan musafir ini meminta haknya untuk dijamu. Kaum tersebut ataupun kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka. Maka berlalulah
sahabat ataupun rombongan tadi dan kemudian istirahat di suatu tempat. Qadarullah, pada saat yang sama kepala kaum tersebut, istilahnya mungkin kepala dusun dan lain sebagainya, kepala kaum tersebut tersengat hewan berbisa dari kalajengking. Tersengat hewan berbisa, kemudian salah satu di antara mereka menyuruh, ataupun kepala kampung tersebut menyuruh, bertanyalah kepada rombongan yang lewat tadi, adakah di antara mereka yang bisa meruqyah? Gitu. Jadi inisiatif alternatif pada saat itu bertanya, apakah di antara rombongan tadi, mencari jawaban di antara rombongan tadi ada yang bisa meruqyah. Padahal saat itu kepala kampung atau kepala kaum tersebut terkena sengatan hewan berbisa. Tidak dikatakan ataupun disebutkan di situ gangguan jin. Tidak. Tetapi adalah sesuatu yang berkaitan penyembuhan dari pengobatan hewan berbisa tersengat kalajengking. Maka berangkatlah salah satu orang yang diutus untuk menemui rombongan tersebut. Dan ketika bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, boleh, insya Allah kami bisa meruqyah, tapi dengan syarat untuk diberi beberapa ekor kambing sebagai imbalan. Tuh. Ketika kesepakatan itu kemudian terjadi, pergilah menemui kepala kampung. Saat itu kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau membaca surah Al-Fatihah. Hanya surat Al-Fatihah saja dibaca. Surat Al-Fatihah dibaca, kemudian diobatilah kepala kampung tersebut menggunakan surat Al-Fatihah, yaitu masuk di dalam kategori bab ruqyah. Beberapa waktu berlalu, akhirnya kepala kampung tersebut sembuh. Setelah diruqyah itu kemudian sembuh. Imbalannya diberikan, kemudian berlalu dari tempat itu. Sesampainya di Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW, menghadap Rasul, kemudian menceritakan kejadian tersebut. Itu. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, gitu kan. Tolong perlihatkan kepada kalian ruqyahnya. Gitu. Begitu diperlihatkan, gitu kan, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Beliau juga tersenyum gitu, dan bertanya, dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah adalah ruqyah? Itu juga sebagai pertanyaan, sebagai penguat bahwasanya Rasulullah juga setuju. Kemudian lebih dijelaskan lagi, la ba'sa birruqah ma lam yakun bihi syirkun. Oh, tidak mengapa dengan ruqyah selama gitu kan, tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi kebanyakan pada saat itu, pada zaman Rasulullah sendiri, pada zaman Rasulullah SAW, terapi ruqyah ini lebih banyak digunakan untuk penyakit-penyakit medis ataupun penyakit-penyakit jasmani, penyakit-penyakit fisik. Itu salah satu dari contoh-contoh ruqyah, tentang ruqyah dari sengatan kalajengking. Bahkan di dalam hadis yang lain pun juga disebutkan, gitu kan, pernah Rasulullah SAW didatangkan seseorang, gitu kan, yang seseorang itu terkena penyakit gila, depresi, stres, dan lain sebagainya. Kemudian dibacakan beberapa ayat-ayat, sampai orang yang membawa orang yang sakit tadi mengatakan, kalau bukan karena Muhammad, tentu kita sudah binasa. Dalam artian apa? Kalau bukan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Al-Quran dan mengajarkan kepada kami pengobatan melalui Al-Quran, sungguh kami ini akan binasa ataupun juga sakit berkepanjangan karena tidak menemukan
solusi itu. Jadi jarang sekali pada saat zaman Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah hidup, banyak sekali kondisi yang meminta ataupun butuh pertolongan melalui ruqyah, dan rata-rata ruqyah itu berkaitan dengan penyakit-penyakit fisik ataupun jasmani. Nah, jadi di sini harus difahami dulu bahwasanya penjabaran tentang ruqyah itu tidak serta-merta dan selalu berkaitan dengan gangguan-gangguan jin. Tidak serta-merta, kalau orang di ruqyah itu pasti kesurupan, kerasukan, kesetanan, gitu kan. Bahkan ada yang sangat ekstrim, wah, Abi, nanti kalau saya di ruqyah saya gimana? Loncat-loncat kah? Teriak-teriak kah? Atau ngamuk-ngamuk, nerkam-nerkam, nerjang-nerjang dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Maka pada beberapa literatur hadis itu juga disebutkan pembatasan. Ada hadis yang berbunyi la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain ataupun dikarenakan sengatan hewan berbisa. Tuh. Dan juga beberapa penjelasan-penjelasan itu semuanya rata-rata ruqyah itu selalu kebanyakan berkaitan dengan gangguan medis ataupun gangguan fisik. Jadi tatkala seseorang ingin meruqyahkan dirinya ataupun ingin meruqyah keluarganya yang mungkin keluarganya ada di antara anggota keluarga yang sakit menaun, berkebutuhan khusus, sakit tak kunjung sembuh, kemudian juga memiliki penyakit psikis yang sangat dalam, memiliki penyakit traumatik yang panjang, maka salah satu solusinya dan bisa menjadi solusi utama adalah terapi ruqyah syar'iyah. Itulah yang sebaiknya langkah utama yang diambil. Kembali kepada tadi tentang penjelasan ya, bagaimana kita itu sehat dengan ruqyah. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu pengertian makna utama dari ruqyah. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya secara bahasa ruqyah artinya adalah doa secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah doa yang dibacakan kepada seseorang dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan hadis-hadis Nabi, dengan bahasa yang dipahami arti dan maknanya selama tidak mengandung kesyirikan. Satu, untuk menghilangkan gangguan jin, untuk menghilangkan gangguan penyakit jasmani, dan yang ketiga untuk perlindungan dan pembentengan. Nah, ini yang harus menjadi pokok dasar ketika kita mengenalkan dan menyampaikan tentang ruqyah. Sehingga tatkala kita mendapatkan customer, konsumen, teman-teman yang ingin mendapatkan produk ruqyah, mengkonsumsi produk ruqyah, maka kita bisa menjelaskan secara rinci dan secara detail dan juga secara tepat. Kenapa sih harus ada embel-embel, harus ada kata belakang, harus ada tambahan nama yang berkaitan tentang ruqyah, yaitu untuk mendapatkan barokah dari bacaan Al-Quran yang dibacakan kepada produk. Tuh. Jadi di situ teman-teman semuanya, kemarin karena banyak sekali yang bingung kenapa harus ada kata-kata ruqyah. Toh habatus sauda juga sama, toh minyak telon juga sama, toh madu juga sama. Nah, perbedaannya adalah sesuatu yang sudah dibacakan dengan Al-Quran, dengan doa-doa Nabi, maka keberkahannya lebih dahsyat untuk media pengobatan. Tuh, makanya kita dianjurkan untuk selalu meruqyah diri sendiri dan juga meruqyah apapun yang memang bisa kita ruqyah. Nah, salah satu contoh kita ambil minyak VCO. Kenapa? Ketika kita sehat dengan ruqyah, kita bisa sehat melalui wasilah ruqyah, kita juga harus mengerti tata caranya nih bagaimana sih Abi agar nanti kita selalu sehat-sehat dengan ruqyah itu seperti apa gitu. Nah, yang harus difahami juga adalah banyak kondisi, banyak produk yang memang bisa kita ruqyah. Terus
ruqyahnya gimana gitu. Saya kan huruf hijaiyah aja masih belepotan, masih alif ba ta. Masa sih saya bisa ruqyah? Itu. Nah, ini juga salah satu yang harus dipahami, bahwasanya namanya ruqyah tadi ruqyah itu sumbernya satu Al-Qur'an. Seluruh ayat-ayat dan surat-surat dari Al-Qur'an bisa untuk ruqyah. Kedua, bersumber dari doa-doa Nabi. Nah, ketika Nabi mencontohkan doa tentang kesehatan, maka bisa diambil contohnya doa untuk kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi, dan seterusnya. Ini juga bisa dipakai. Yang menjadi ruqyah, tolak ukur ruqyah, yang pertama adalah bacaan Al-Qur'annya, surat-suratnya yaitu jelas dari Al-Qur'an dan juga jelas dari hadis-hadis Nabi, dan juga yang ketiga bacaan yang memang kita pahami arti dan maknanya, boleh menggunakan bahasa Indonesia selama tidak ada unsur kesyirikan. Nah, dan juga yang harus difahami untuk teman-teman semuanya, mitra-mitra Zaidah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tidak ada petunjuk khusus kalau ruqyah itu lama ataupun panjang waktunya, minimal 1 jam itu, ataupun ayatnya harus ayat-ayat A, B, dan C. Tidak ada. Tetapi semua referensinya adalah mengambil dari Al-Qur'an. Bahkan walaupun cuma 1 surah. Itu bahkan di dalam penjelasan dalam Ibnul Qayyim itu, beliau ketika sakit ataupun ketika dalam suatu kondisi tertentu, untuk berobat dan mengobati dirinya, membacakan surah Al-Fatihah saja di dalam air kemudian meminumnya. Itu hanya 1 surah. Jadi kalau nanti untuk menjadikan diri kita lebih sehat lagi dengan Al-Quran, ini karena ini benda cair ya, Viko ini kan cair. Nah, kita bisa membuka terlebih dahulu. Memang harus terbuka ketika nanti kita membacakannya. Yang pertama kita ta'awud. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bacakan surah yang mudah dihafal ataupun dibaca saja. Contohnya Al-Fatihah kita hafal semua, ataupun nanti Al-Ikhlas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah baca tiupkan. Boleh 1 surah seperti ini ditiupkan, dan memang lebih afdal setiap 1 surah kita tiup ke dalam produk ataupun ke dalam sesuatu yang memang nanti akan diruqyah. Boleh nanti di air putih, boleh di minuman dan lain sebagainya, ataupun segala sesuatu yang berbentuk cairan untuk yang dijadikan obat itu untuk diminum. Ataupun kita baca surah An-Nas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, tiup lagi. Ataupun beberapa kali surah kita baca kemudian ditiupkan. Nah, ini secara umumnya. Adapun secara khususnya, karena kadang-kadang kita mendapati suatu kondisi di mana mungkin suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita menderita penyakit tertentu. Ketika menderita penyakit tertentu tidak bisa menggunakan bahasa Arab, maka kuatkan di dalam doa secara khusus. Misalkan anak kita itu saat ini mungkin punya penyakit mah dan lain sebagainya. Wah, bahasa Arabnya mah itu apa ya? Kan saya nggak hafal bahasa Arab itu. Makanya boleh diubah dengan bacaan Indonesia. Ya Allah,
Saya memohon kepada Engkau, berikanlah keberkahan, barokah dari doa yang saya panjatkan ini untuk secara khusus menghilangkan dan menyembuhkan penyakit mah yang diderita oleh anak saya gitu. Ataupun mungkin suaminya, orang tuanya terkena penyakit gula, diabetes, maka kita pun juga boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa yang kita pahami, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus agar menjadikan apa yang kita bacakan tadi, produk tadi yang kita bacakan menjadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Syafi, ya Aziz, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah air ini ya Allah, produk ini ya Allah, sesuatu produk yang terkandung di dalamnya barokah dari bacaan Al-Quran, barokah dari doa-doa Nabi untuk menyembuhkan penyakit diabetes yang saat ini diderita oleh suami ataupun orang tua saya ya Allah. Kemudian tiupkan. Nah, ini berlaku untuk penyakit apapun. Ketika kita memiliki kondisi ternyata untuk umum ya, bacakan ya Allah, semoga ini menjadi suatu obat yang menyembuhkan segala macam penyakit. Namun tatkala kita dapati orang yang ingin kita bantu, ingin kita tolong memiliki kondisi penyakit, kebutuhan tertentu, kondisi yang khusus, maka lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi tentang doanya. Boleh kita meminta doa yang lebih rinci, mohon ya Allah sembuhkanlah dari penyakit yang diderita oleh orang tua saya, anak saya, teman saya, keluarga saya, dan lain sebagainya. Nah, maka itu beberapa tahapan pemula, tahapan dasar, tahapan yang pertama. Tatkala nanti kita ingin memberikan lebih rinci lagi tentang pengobatan ruqyah melalui apa yang akan kita konsumsi. Tuh, maka kita punya ada Viko, kemudian ada habat, kemudian minyak telon, kemudian juga madu. Nah, sesuatu yang memang bisa kita ruqyah, maka kita ruqyah terlebih dahulu. Apalagi itu untuk diri kita sendiri ataupun keluarga kita. Insya Allah dengan tata cara seperti itu banyak sekali mereka orang-orang yang akan terbantu dengan barokah doa, dengan barokah keberkahan yang memang sudah kita bacakan terlebih dahulu. Nah, itulah beberapa kondisi-kondisi teman-teman tatkala nanti kita ingin sehat dengan ruqyah. Satu, bahwasanya produk ataupun minuman ataupun sesuatu yang ingin kita konsumsi itu didoakan terlebih dahulu. Doanya bagaimana? Ambil yang termudah dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Yang termudah dari Al-Quran misalkan surah-surah yang memang bisa dihafal. Satu, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dulu. Insya Allah semuanya hafal. Ditambah pula dengan beberapa hadis-hadis Nabi dibacakan. Setelah dibacakan ditiupkan. Apabila ada keinginan khusus terhadap sesuatu, maka itu pun juga boleh disebutkan. Nah, itu beberapa tips ataupun tata cara dasar, langkah pertama agar kita nanti bisa meruqyah ataupun juga mendapatkan manfaat dan barokah dari apa yang kita baca. Karena tidak semua ruqyah itu pasti berkaitan dengan gangguan jin, itu tidak. Dan banyak sekali penyakit-penyakit medis, penyakit-penyakit jasmani yang mungkin secara ahli medis ataupun pakar-pakar medis angkat tangan ataupun menjelaskan sesuai penjelasan ilmiah bahwasanya ini mungkin sangat susah disembuhkan, tapi tatkala kita yakin pada kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, baik, itu mungkin kita buka dulu beberapa pertanyaan karena mungkin sudah ada beberapa yang bertanya juga.
Ya, silahkan. Gimana, Mbak Elsa? Bismillah. Baik, taib. Ada yang bertanya salah satu ya, halal haramnya produk yang diruqyah. Yang harus diketahui adalah yang pertama al aslu fil asya'i mubah. Jadi hukum asal dari sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau sekarang ditanya tentang produknya, yang pertama adalah produknya itu zatnya itu, nah, yang dimaksud adalah zatnya itu minyak VCO ini apakah ada keharamannya atau tidak. Minyak telon ada kandungan keharamannya atau tidak. Selama itu tidak ada kandungan keharamannya, maka itu semuanya halal. Adapun yang mengkait-kaitkan sesuatu antara ruqyah, kita yang menjadi patokannya itu ruqyahnya. Ketika produk itu cuma VCO biasa, maka itu tidak ada khilaf bahwasanya ini halal. Tapi ya kan, ketika itu ada tambahan ruqyah, nah, datanglah kadang-kadang ada sebagian orang yang kemudian, oh produk ruqyah itu haram. Kenapa? Karena menghalangi seseorang masuk surga tanpa hisab. Nah, kadang-kadang ada yang menambahkan seperti itu. Padahal sebetulnya kenapa ada tambahan ruqyah itu sebagai pembeda dan sebagai nilai plus, bahwasanya kami sebagai seorang muslim disunahkan untuk mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Maka ketika kita mengetahui saudara kita yang sakit, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk satu, menawarkan diri ataupun memberikan kesempatan, memberikan manfaat kepada saudaranya untuk meruqyah. Yang kedua, ketika kita punya produk, berikan produk yang terbaik. Salah satunya adalah memberikan produk yang memang itu didoakan keberkahan di dalamnya untuk mereka yang memakainya. Adapun halal haram tentang produk ruqyah ini, ya kan, halal haram tentang produk ruqyah ini secara kaidah awal tadi bahwasanya segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah itu. Karena apa? Ada halal itu kan ketika zatnya itu halal, maka jual belinya pun juga halal. Nah, ketika produk ini dikaitkan dengan ruqyah, kadang-kadang banyak beberapa kondisi teman-teman mengkait-kaitkan dengan nilai menjual ayat-ayat. Wah, kalau di ruqyah itu kan dibacakan Al-Quran, jadi menjual ayat-ayat dong. Maka kalau menjual ayat-ayat, ya berarti menjual sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, itu kondisi-kondisi yang sering ditemui. Padahal bukan ayatnya yang dijual, tetapi produknya. Nah, karena kita sebagai seorang muslim, maka kita pun juga disunahkan mendoakan keberkahan terhadap produk yang kita jual. Itu demikian itu. Nah, jangan sampai kita juga berpemahaman nanti toko buku Islam itu juga haram loh. Kenapa? Karena kan di dalamnya ayat-ayat dan hadis semua, gitu kan? Ada mushaf, ada buku-buku tentang kitab-kitab muslim itu ayat sama Quran semua, ayat ataupun hadis semua. Nanti haram juga. Nah, jangan sampai salah kaprah di dalam memahami apakah ini menjual ayat sesuai makna hadis ataupun menjual ayat sesuai tafsiran sendiri. Karena memang menjual ayat secara makna syar'inya yaitu menukarkan din, menukarkan agama. Itulah yang dijual, menjual ayat, bukan berdagang. Nanti disebutkan pula menjual mushaf Al-Quran juga menjual ayat-ayat juga. Nah, ini sesuatu yang salah. Nah, intinya adalah bahwasanya produk ruqyah yang dinilai adalah zatnya, produknya, barangnya. Oh, ini VCO. Nah,
apakah VCO ini termasuk sesuatu yang haram atau tidak? Kalau memang tidak sesuatu yang haram, maka tetap halal. Itu demikian. Baik. Ada lagi? Baik, bismillah. Apakah produk herbal ini ya, produk herbal Zaida ini yang sudah diruqyah itu boleh untuk non muslim? Nah, itu jawaban ini sudah saya pernah menulisnya di fanpage Zaida. Jadi nanti secara panjang lebar itu nanti bisa dilihat kembali di fanpage kita tentang jual beli produk ruqyah kepada non muslim. Nah, intinya adalah begini. Ketika jual beli itu berkaitan dengan muamalah ya, berkaitan dengan muamalah. Jual beli itu tidak mengapa. Semuanya bebas. Bahkan kita sendiri pun juga berjual beli ataupun bermuamalah dengan orang-orang yang non muslim. Nah, adapun menjual produk-produk ruqyah, produk yang memang sudah diruqyah kepada siapapun, kepada non muslim pun juga boleh, karena ini berkaitan dengan bab muamalah. Nah, yang tidak diperbolehkan itu hukumnya adalah ketika itu masuk di dalam bab akidah, bukan bab jual beli. Ketika produk-produk kita itu diruqyah ataupun produk itu menjadi identitas muslim, maka bermuamalah dengan non muslim tidak mengapa. Bahkan banyak non muslim pun juga mungkin ada sebagian di antara mereka menggunakan fashion style ataupun juga pakaian-pakaian yang identik dengan pakaian-pakaian muslim. Banyak di antara mereka juga memakai. Dan juga ingat bahwasanya ketika kita berjualan itu berkaitan dengan bab muamalah, berkaitan dengan bab jual beli, maka kita memberikan ataupun menjual produk kita kepada mereka, kepada non muslim, maka itu tidak masalah. Itu. Baik. Oh ya, keinginan ataupun hajat dengan meruqyah diri sendiri. Nah, keinginan ataupun hajat, misalkan hajat-hajat yang berkaitan kesembuhan dan lain sebagainya, ya kan? Maka saya anjurkan bisa dimulai dari diri sendiri. Ingat ya, bisa dimulai dari diri sendiri dengan cara satu, bersuci terlebih dahulu, mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baru memulai bacaan-bacaan ruqyah. Adapun gitu kan, kalau hajat tersebut itu di luar batas kemampuan diri sendiri, maka hendaknya meminta bantuan orang lain yang betul-betul sudah ahli. Kenapa? Karena kadang seseorang dia tahu bahwasanya dia tidak sanggup, tidak mampu, bahkan mungkin tidak menemukan jawaban terhadap apa yang menimpa di dirinya. Nah, salah satu kesalahan adalah ketika berbicara tentang ruqyah, kemudian tidak memetakan kapasitas kemampuan. Misalkan nih, seseorang tahu dirinya itu terkena gangguan, tapi pengennya meruqyah diri sendiri. Padahal kalau diruqyah oleh diri sendiri belum tentu menemukan jawaban, belum tentu menemukan solusi, belum tentu menemukan bantuan yang tepat, maka hendaknya meminta bantuan orang lain yang betul-betul ahli gitu. Apakah nanti terkena hadis masuk surga tanpa hisab, kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab? Ya tidak juga gitu kan. Karena walaupun seandainya kita kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, ketika hisab ataupun juga wazan ataupun timbangan kita lebih besar, itu pun juga kita sama-sama bisa masuk surga itu. Makanya ketika antum punya hajat itu bisa diselesaikan dengan terapi, tata cara, metode diri sendiri, lakukan.
Namun apabila tidak bisa, maka hendaklah membutuhkan dan meminta bantuan orang lain. Tuh, karena orang lain yang nanti akan lebih mengerti tentang kondisi kita. Dan itu banyak sekali terjadi, seseorang menganggap dirinya mampu, tetapi ketika nggak mampu, mereka tidak mau meminta bantuan orang lain, sehingga madorot itu tetap ada pada dirinya. Nah, maka oleh karena itu, hendaknya satu, kalau mampu dengan hajatnya, dan hajatnya kadarnya tidak lebih besar dari kemampuan untuk bisa mencapai hal itu, lakukan oleh diri sendiri. Tapi kalau tidak mampu, maka hendaknya meminta bantuan kepada orang lain yang lebih ahli dan lebih mampu. Taib, ada lagi? Taib. Gimana caranya kalau meruqyah anak yang kadang nggak mau minum air atau sesuatu yang sudah melalui proses di belakang? Baik. Bagaimana meruqyah anak? Nah, kadang-kadang tata caranya, yang kalau saya lihat ini tata caranya. Nah, untuk emak-emak atau ummahat ya, teman-teman semuanya, kadang-kadang kan mungkin merasa ya, nanti ada bahasan panjang tentang anak ini, tata cara ruqyah dan segala macam problematika tentang anak. Anak ini nggak mau diruqyah. Kadang-kadang tata caranya juga salah. Ada nih beberapa saya dapatkan, begitu diruqyah, karena mungkin juga emaknya emosian, ini nakal banget, wah ini tak minumin, tak doain, minum air ruqyah. Nah, dipaksa seperti itu, akhirnya apa? Anaknya berontak. Kadang-kadang juga tidak mengetahui kondisi anak. Anak ini sedang asik-asiknya main, mungkin sedang asik-asik ada kegiatan dengan dunianya sendiri, ya tiba-tiba ada dipaksa yang seperti itu. Nah, akhirnya anak menolak. Namun ketika tata cara yang baik, kemudian juga langkah yang baik sudah kita tempuh, anak nggak mau, maka satu, bisa menyediakan dengan makanan-makanan yang nanti disiapkan tanpa pengetahuan anak tersebut untuk didoakan terlebih dahulu. Nah, misalkan di tehnya atau di susunya atau di apa itu kan didoakan terlebih dahulu, cukup nanti dibacakan Al-Fatihah, kemudian berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang mudah diingatkan untuk beribadah dan bertakwa kepada Engkau. Nah, insya Allah seperti itu salah satu cara. Ataupun sediakan produk-produk yang memang sedang saat ini kita sudah punya untuk diruqyah, seperti sabun bidara, madu, ataupun beberapa produk yang memang itu digunakan untuk anak-anak seperti minyak telon, dibaluri dan sebagainya. Namun ditambahi tatkala mengolesi itu ya, tiupkan di tangannya itu mungkin Al-Fatihah ataupun surah-surah pendek, tiupkan dulu baru dibalurkan, sambil anaknya juga didoakan, ya Allah ya Rahman, itu kan jadikan anak saya anak yang soleh, hilangkan semua kenakalannya saat remaja. Apabila ada kenakalannya, kumpulkan aja pada waktu masih kecil gitu, sehingga tatkala remaja sifat kenakalannya sudah habis. Nah, seperti itu. Dan memang nanti ada pembahasan itu, bahwasanya anak nakal ya sebetulnya tidak ada anak nakal sih, menurut saya, versi saya tidak ada anak nakal. Cuma mungkin ada beberapa tata cara kesabaran yang kurang ditingkatkan, ataupun tata cara yang kurang tepat untuk mendidik ataupun juga untuk mengajak anak sesuai versi kita. Nah, seperti itu. Tapi secara langkah dasar ruqyahnya, sediakan minuman, makanan, ataupun kadang-kadang kesukaannya teh hangatnya dan lain sebagainya, diruqyah terlebih dahulu sebelum diberikan kepada dia. Dan juga sediakan untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti sabun kita udah punya, sediakan sabun bidara, oleskan minyak telon dan lain sebagainya. Tayyib, itu. Selanjutnya, kalau orang yang akan diruqyah itu tidak mempercayai akan kesembuhan dari ruqyah, bagaimana cara menanggapinya, dan apakah jika dilanjutkan proses ruqyah maka akan menghasilkan kesembuhan atau tidak? Tayyib. Nah, yang harus difahamkan,
banyak sekali orang-orang yang memang sangat-sangat tidak mempercayai ruqyah, bahkan anti dengan ruqyah, yaitu sangat-sangat banyak. Tugas kita sebagai seseorang yang ingin mendakwahkan ruqyah itu hanya menyampaikan saja. Namun yang lebih utama adalah menjelaskan dulu. Itu kan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwasanya ruqyah itu tidak identik dengan gangguan jin. Nah, tatkala seseorang itu menyampaikan ruqyah, tata cara penyampaiannya salah, mengkait-kaitkan dengan jin, ini akan membuat seseorang itu berpaling gitu kan. Kenapa? Dikarenakan begini, ketika seseorang kemudian diberitahukan, ayo diajak ruqyah, ayo ruqyah yuk gitu kan. Nah, kenapa kok di ruqyah? Kayaknya muka kamu nih kusut gitu. Biasanya kalau orang-orang kusut kesantet ataupun kesambet atau kena gangguan ketempelan jin, nah, biasanya orang yang disampaikan juga akan marah. Tetapi kalau kita mengajak kepada mereka, mari kita terapi ruqyah yuk. Kenapa? Ini kok saya pengen hatinya lebih tenang. Mungkin dengan wasilah ruqyah itu saya mendapatkan banyak jawaban, hati saya menjadi tenang, pikiran saya menjadi lebih fresh, kemudian nanti kita bisa sama-sama meningkatkan ibadah gitu. Nah, tidak ada sesuatu proses yang menghukumi bahwasanya orang tersebut kalau ruqyah pasti gangguan jin. Nah, insya Allah yang seperti itu lebih mudah diterima. Dan kebanyakan mereka itu menolak dikarenakan sejak awal sudah disampaikan kalau ruqyah itu kena gangguan jin. Nah, ini yang repot dan itu berkali-kali saya dapatkan. Tapi kalau penjelasannya meruqyah, kenapa harus ruqyah? Mungkin dari ruqyah itu nanti kita dapat solusi dan lebih menenangkan hati. Nah, adapun kalau mereka masih tidak percaya dan lain sebagainya, ruqyah itu bukan paksaan. Tidak ada ruqyah paksaan kemudian datang di sini di ruqyah, dibacakan wes, tangkep jinnya, masukkan ke botol. Nah, bukan seperti itu. Tapi ruqyah itu adalah sarana dakwah untuk memberikan seseorang tausiah, nasihat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan kemudian diusir jinnya, ditangkep kuntilanaknya, bukan seperti itu ya. Tayyib. Baik, yang pertama, saya tidak bisa menghukumi bahwasanya ibu antum itu terkena gangguan jin. Saya tidak bisa menghukumi hal itu. Namun permasalahan gangguan seseorang itu kan banyak. Ada yang memang penyakit medis, ada penyakit non medis itu juga satu gangguan jin, satunya psikis karena memang pikiran dan lain sebagainya. Nah, untuk kondisi-kondisi yang seperti itu biasanya ketika kita menggunakan produk-produk ruqyah dia tidak mau, nah maka alternatifnya sebelum memijit orang tua kita berwudu terlebih dahulu dalam kondisi yang suci, kemudian setelah itu ketika mau mijit tiupkan aja, kita baca dulu Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas atau surah-surah pendek, tiupkan. Ya Allah, apabila memang ada gangguan sesuatu yang tidak bisa kami lihat di dalam tubuh orang tua kami, maka keluarkan. Pijit-pijit aja ringan, terutama tulang belakangnya, mulai dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas itu kalau dia itu sendawa ataupun muntah-muntah, semakin kita sedikit tambah keraskan pijitan-pijitan itu sambil terus kita bacakan doa-doa, entah itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kalau semakin muntah-muntah, mungkin sendawa dan lain sebagainya, nah tinggal usap-usap terus. Kemudian berikan nasihat, bagaimana manggilnya, apakah mama, apakah ibu, gimana kalau misalkan kita silaturahmi ke ustadz yang mungkin bisa mendoakan kita, siapa tahu nanti dengan didoakan ustadz oleh beliau maka lebih sehat lagi Nah, misalkan seperti itu. Bukan, nah ini yang kadang-kadang banyak ditemui, ini salah lagi langkahnya itu kan, begitu diusap
diruqyah muntah-muntah, wah mama kena gangguan jin ini, wah dia heboh sendiri, akhirnya apa, tambah marah gitu kan. Nah itu langkah-langkahnya seperti itu. Kalau tidak bisa menggunakan produk ruqyah, sebelum kita memulai memijit dan lain sebagainya, tiupkan dulu. Misalkan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, tiupkan ke telapak tangan, baru kemudian pijit. Nah, itu langkah utamanya, langkah dasarnya. Baik, ada lagi? Tapi anak saya usianya 7 tahun, hiperaktif dan tenaganya itu luar biasa seperti orang dewasa. Terus ada keterlambatan bicara. Nah sudah pernah diruqyah, pas awal ruqyah anaknya ketakutan dan lari. Tapi setelah itu ruqyah yang selanjutnya kembali seperti biasa lagi. Nah sekarang belum banyak perubahan, mohon sarannya. Baik, ini lagi berkaitan dengan anak yang hiperaktif, ataupun kalau bahasa kasarnya atau apa itu istilahnya autis atau apa gitu, sampai tahapan seperti itu. Sebetulnya kondisi seperti itu ada yang memang biasa ya. Namun ini untuk ummahat, ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, ketika kita mendapati hal yang seperti itu, saya sendiri selama dulu menangani hal tersebut, tidak bisa ruqyah itu hanya khusus kepada anaknya, tetapi kedua orang tuanya harus ikut gitu. Karena saya tidak mengetahui rahasia apa yang sebenarnya yang tersembunyi, kenapa anaknya mendapatkan kondisi demikian. Namun ketika itu berkaitan dengan anak, kadang-kadang saya dapati itu ada faktor tambahan dari kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya pun juga harus ikut diruqyah. Itu kondisinya. Nah, memang ada beberapa kondisi. Satu, kenapa anak tersebut memiliki sifat aktif yang berbeda, gitu kan? Saya dulu pernah menangani ataupun mendapatkan dikarenakan dulu mungkin orang tuanya suka ngilmu, entah cari-cari jimat, cari-cari pusaka, cari-cari apa dan lain sebagainya. Akhirnya kondisi anaknya mendapatkan seperti itu. Ada juga yang memang sampai Down syndrome dan lain sebagainya, karena memang dulu punya ritual ini, tirakatan ini, begini dan lain sebagainya. Nah itu macam-macam. Ada yang memang mungkin ternyata ada terlalu berlebihan suplemen ataupun apa, sehingga memang berpengaruh terhadap anak, ataupun juga dampak dari pengaruh ain dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Itu untuk tahap dasar memang diruqyah secara umum, ataupun tahap khusus hendaklah nanti kalau misalkan ada kesempatan bertemu secara khusus memang untuk kepada yang ahli tentang ruqyah untuk melakukan tahapan selanjutnya. Namun untuk yang lebih utama, satu, diruqyah ataupun juga minum ataupun konsumsi minuman ataupun makanan ruqyah yang itu sudah didoakan. Nah yang kedua mungkin dengan tambahan berbekam, terutama di umum-mughis, di ubun-ubun dan lain sebagainya. Nah itu kondisi-kondisi langkah dasar. Untuk selanjutnya insya Allah nanti bisa interaktif secara privasi. Baik. Assalamualaikum, nanti mau tanya, ada tetangga saya bilang ketika kita sudah diruqyah nantinya keterusan harus diruqyah terus. Ada juga yang bilang kalau diruqyah malah katanya mengundang jin untuk masuk ke tempat tubuh kita. Gimana bicara menanggapi hal tersebut? Yang pertama, banyak juga mereka yang beranggapan kalau ruqyah itu membuat candu. Nah, sebetulnya kalau kita ruqyah kepada tempat yang tepat, malah begitu nanti kita ruqyah diberikan tata cara ruqyah. Tidak harus datang terus kepada orang yang meruqyah. Bisa jadi satu, dia salah tempat ruqyah. Itu satu. Bisa jadi salah tempat ruqyah. Yang kedua, asal-asalan ruqyah itu. Kemudian yang ketiga, yang menganggap kalau setelah ruqyah nanti malah bisa lihat jin, mengundang jin.
kebanyakan yang seperti itu adalah ruqyah-ruqyah yang syirik gitu. Ruqyah yang bisa menjanjikan membuka mata batin, ruqyah yang kemudian bisa membuka aura gaib. Nah, jadi dia berada pada ruqyah-ruqyah yang salah gitu. Ke tempat-tempat ruqyah yang salah, ustadznya juga yang meruqyah ataupun terapis ruqyahnya salah, sehingga hasilnya semuanya salah gitu. Dan mohon maaf, kadang-kadang saat ini banyak sekali yang membuka mengatasnamakan ruqyah syar'i isinya perdukunan. Banyak yang mengatasnamakan ruqyah syar'i hanya untuk satu, membuat pasien itu selalu datang, gitu kan, sehingga memang dari situlah mereka mengumpulkan pundi-pundi usaha dan lain sebagainya, ataupun dengan syarat-syarat, dan itu banyak sekali saya temukan saat itu ketika saya masih aktif meruqyah, dan itu bukan hal yang baru. Bisa jadi tadi satu, pengertian ruqyahnya salah, dia datang ke tempat ruqyah yang salah, dia bertemu dengan terapis ruqyah yang salah, sehingga semuanya salah. Nah, maka dijelaskan bahwasanya ruqyah syar'i sesuai tuntunan Rasul tidak membuat kecanduan. Itu yang pertama. Yang kedua, ruqyah itu fungsinya bukan hanya untuk jin, tetapi untuk mengobati berbagai macam penyakit. Tuh. Taib, ada lagi? Ya, mau tanya Abi tentang dalil yang tadi disinggung berkenaan dengan tidak boleh kita diruqyah itu bagaimana syaratnya? Taib. Pernah dengar yang bahwa yang dimaksud dilarang meminta diruqyah itu yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak syar'i. Apakah benar? Mohon penjelasannya. Taib. Sebetulnya itu pengen saya bahas dalam bab sendiri ya, karena memang hadisnya yang panjang, itu kan hadisnya yang panjang. Jadi ini literatur kisahnya pada suatu kisah kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan beliau itu suatu ketika diperlihatkan uridot alayyal umam, ditampakkan kepadaku itu berapa umat-umat yang terdahulu. Ada nabi ya yang berjalan bersamanya cuma satu pengikut. Ada nabi, ada rasul yang berjalan bersamanya dua ataupun tiga pengikut. Ada juga beberapa nabi yang cuma dengan segerombolan itu. Kemudian juga ditampakkan kepada Nabi juga rohtun ataupun juga sekelompok manusia. Sampai saat itu Rasulullah mengatakan wa dzanantu annahum ummati, dan saya menyangka bahwasanya itu adalah Musa, maka itu adalah umatku. Maka dikatakan hadza Musa wa qaumuhu. Kemudian dikatakan kepada Rasul bahwasanya ini adalah Musa dan kaumnya. Fa'idha ra'aitu sawadun adim. Kemudian tiba-tiba ditampakkan kepadaku itu sebuah istilahnya kelompok yang besar. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ini adalah umatmu, gitu kan? Ini adalah umatmu, dan bersama di dalamnya ma'ahum, bersama mereka, di antara umat Muhammad itu sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian wasakata, dan diam. Rasulullah pada saat itu setelah diam, kemudian berpaling sebentar masuk ke rumah, maka orang-orang yatahadatsun, mereka bercakap-cakap di situ. Kira-kira siapa ya yang masuk surga tanpa hisab? Oh, mungkin mereka ini menyangka ini, gitu kan. Kemudian Rasulullah baru mentakkid, menjelaskan bahwasanya humul ladzina la yastarqun. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu sifatnya humul ladzina la yastarqun. Mereka yang satu kalau nggak salah la yusyrikun. Jadi mereka yang pertama adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua, mereka adalah istirqa. La yastarqun maksudnya adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Nah, kemudian yang ketiga, saya lupa itu konteksnya. Yang keempat adalah ala rabbihim yatawakkalun, dan yang keempat adalah mereka itu
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini humul ladzina la yatatayyarun, mereka tidak bertatoyur ataupun bertatoyur itu mengundi nasib itu. Jadi mereka tidak syirik, mereka tidak minta ruqyah, mereka kemudian tidak bertatoyur dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat ini, 4 golongan ini yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat-sifat orang yang tidak masuk surga tanpa hisab. Nah, adapun humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak meminta ruqyah ini dijadikan dalil oleh mereka-mereka bahwasanya meminta ruqyah itu suatu kesalahan yang menutup pintu surga. Itu dari hadis ini itu kan. Nah, kesalahan mereka adalah menjadikan satu sebab ini sebagai patokan. Pokoknya kalau tidak meminta ruqyah pasti masuk surga tanpa hisab. Mereka memastikan hal tersebut. Kalau tidak meminta ruqyah, gitu kan, mereka pasti masuk surga tanpa hisab. Padahal di bawah hadis itu masih ada kelanjutannya. Faqama Ukashah bin Mihsan, maka berdirilah Ukashah bin Mihsan. Ukashah bin Mihsan ini adalah fuqahanya, faqihnya para sahabat, ulamanya para sahabat juga. Maka Ukashah ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, itu kan, wahai Rasulullah, ud'uni, pokoknya dia meminta bahwa berdoakan saya bahwasanya saya termasuk, ud'uni ana minhum, gitu kan. Kemudian doa, ya Rasulullah, doakan bahwasanya saya adalah orang yang termasuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Maka Rasulullah memberikan tazkiyah, anta minhum, engkau adalah bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian pada saat itu berdiri juga satu orang, sama-sama sahabat, sama-sama di dalam majelis Nabi, sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian orang tersebut berdoa juga, meminta juga kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan juga saya bagian dari mereka. Maka Rasulullah mengatakan, qala sabaqaka biha Ukashah. Maka Rasulullah mengatakan, kamu sudah kedahuluan oleh doa Ukashah tadi. Saya nggak bisa lagi merekomendasikan. Kenapa? Satu, Ukashah bin Mihsan disebutkan secara khusus, ada sahabat namanya Ukashah bin Mihsan. Kemudian satu, qala rajulun akhar, laki-laki yang lain, ini untuk menutupi aib. Kenapa? Dikarenakan antara Ukashah bin Mihsan dan laki-laki kedua tadi, perbedaan amalnya untuk mencapai hadiah masuk surga tanpa hisab terlampau jauh itu. Maka kesalahan pada saat zaman ini, mereka cuma menyandarkan satu hadis saja. Oh, hati-hati loh, kalau nanti minta ruqyah kehilangan masuk surga tanpa hisab. Nah, memang dia akhirnya tidak meminta untuk diruqyah, tetapi dia nggak sholat, bahkan nggak ngaji, gitu. Kira-kira masuk surga juga nggak, gitu kan? Jangankan tanpa hisab, mungkin dia langsung nyemplung, gitu loh. Tuh, paham nggak di sini? Jadi ada orang yang menggantungkan berdalil dengan larangan, jangan minta ruqyah, nanti kehilangan masuk surga tanpa hisab. Ini cuma satu pintu, masih ada pendamping pintu-pintu surga yang lain. Jangan sampai diabaikan. Gitu. Nah, ada orang yang kemudian berdalil dengan ini melarang saudaranya ruqyah, tapi tidak kemudian ketika mendapatkan saudaranya nggak sholat, saudaranya nggak ibadah, didiamkan. Lah bagaimana mau mendapatkan fadilah keutamaan masuk surga tanpa hisab? Tentu saja nggak bisa. Tuh, makanya ada beberapa banyak kondisi, insya Allah nanti saya bahas di dalam buku ini di bagian belakang. Di bagian belakang itu sudah saya jabarkan khusus tentang ini, menyikapi hadis keutamaan masuk surga tanpa hisab. Di bagian belakang silahkan dibaca untuk pemula. Ada beberapa ulasan-ulasan yang saya bahas di situ berkaitan tentang bacaan surga, masuk surga tanpa hisab di halaman 74. Nanti literaturnya bisa dibaca semuanya, masih banyak lagi penjelasan-penjelasan yang lain. Nah, intinya adalah kalau kita pengen masuk surga tanpa hisab,
bukan mengandalkan tidak minta ruqyah saja, tetapi jalankan semua pintu-pintu menuju masuk surga tanpa hisab. Kalau memang tidak bisa, maka perkuat dengan timbangan-timbangan amal soleh yang lain. Silahkan nanti dibaca di halaman 74, di bagian akhir saya khusus menjelaskan secara ringkas tentang masuk surga tanpa hisab. Silahkan dibaca nanti. Baik. Ada lagi nggak? Masih ada Pak. Izin bertanya, bagaimana dengan customer yang memang kena gangguan sudah bertahun-tahun? Ketika pakai berbeda, terasa khasiatnya dan reaksinya, tapi tak sampai tuntas menyembuhkan karena gangguan atau kiriman itu semakin kuat. Solusinya gimana ya? Baik. Ada yang bertahun-tahun kena gangguan, pakai produk Zaida, gangguannya malah kuat. Nah, tadi ada bahasan kiriman, wallahu a'lam. Ini ketika kita membahas tentang ruqyah, kita tidak bisa berdasarkan asumsi, ya. Apalagi kata-kata kiriman. Oh, kalau kiriman kan berarti ada yang menyihir, ada alat-alat sihirnya, dan ada yang disihir. Nah, wallahu a'lam. Kadang-kadang saya bertemu dengan kondisi teman-teman yang memiliki gangguan seperti ini. Di situ ada sekelumit, sekumpul, ataupun setitik penyakit hati ataupun kondisi psikis yang belum ketemu solusinya. Tuh. Maka begitu diberikan tazkiyah, diberikan nasihat, kemudian leluasa dan lapang hatinya, penyakit itu hilang. Wallahu a'lam, apakah yang demikian itu juga terjadi? Namun saya sarankan bagi mereka yang sudah bertahun-tahun memiliki kondisi seperti itu, yang pertama untuk tidak menguatkan sangkaan bahwasanya ini terkena sihir ataupun terkena gangguan. Nah, karena apa? Kalau seseorang sudah memiliki konsep pemahaman pengertian yang seperti ini, mau diterapi apapun juga akan sangat susah. Tapi alangkah baiknya setelah menggunakan produk, dia ada kesembuhan, dia ada kemajuan, maka hendaknya tadi meminta bantuan untuk ruqyah ataupun meruqyah dirinya dan memberikan nasihat kepadanya sambil mendekatkan serta memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi? Mungkin terakhir Ya, terakhir. terkait dengan sendi-sendi yang luar atau nah cedera, katanya kan bisa jadi tempat bersemayamnya jin. Apakah itu alasan kenapa kalau bagian tulang belakang di ruqyah biasanya ada yang mual dan muntah? Apakah ada hubungannya? Berkaitan tulang belakang, wallahu a'lam, saya belum mendapatkan pengertian ataupun juga penjelasan ilmiah tentang itu. Apakah kemudian kalau kecelakaan jadi sarang jin itu enggak? Namun ya dalam hadis itu bahwasanya asyaitonu yabqa fi ibni adam majrad dam. Jadi jin itu, setan itu bersembunyi pada tubuh manusia melalui aliran darah, bukan tulang belakang, tapi melalui aliran darah. Jadi pembuluh-pembuluh darah ini menjadi aliran-aliran ataupun rumah-rumah tinggal bagi jin. Mereka bersembunyi dalam jin. Adapun ketika kita meruqyah tulang belakang ke atas, ini sebagai bentuk dorongan untuk menghilangkan penyakit bagi mereka, bukan dikarenakan tulang belakang ataupun bekas kecelakaan itu sebagai sumber ataupun tempat berkumpulnya jin. Wallahu alam, saya belum pernah mendapatkan hal yang demikian ataupun penjelasan yang demikian. Kalau kecelakaan kemudian ada sesuatu yang rusak organ tubuhnya, wah ini tempat tinggal jin. Wallahu alam, saya belum mendapatkan hal demikian. Namun kita hanya menyandarkan apa itu persembunyian jin dan lain sebagainya berdasarkan apa yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Jadi saya baru mendapati bahwasannya syaitan yabqa fi ibni adam majrad dam. Jadi setan itu bersembunyi dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Itu yang saya dapati. Maka memang ada teknik ataupun metode tekanan, metode sentuhan pada titik-titik tertentu untuk menghilangkan ataupun juga mendapatkan jin-jin itu bersembunyi. Nah, itu memang ada teknik-teknik seperti itu. Itu dulu ketika
ketika saya masih aktif meruqyah itu sering saya pakai. Namun untuk hadis tersebut wallahu a'lam untuk apa menjelaskan kalau bekas kecelakaan itu sembunyinya tempat jin itu walau a'lam saya belum mendapatkan. Namun teknik dasar adalah teknik usapan. Jadi kita usap tulang belakang, karena memang tulang belakang kan cuma mudah untuk mengikutinya. Itu bagi pemula itu tata caranya yang mudah. Tuh. Jadi kalau ada kelas khusus itu memang itu digunakan kelas untuk para peruqyah itu. Tapi kalau untuk pemula dengan tulang belakang itu sebagai kondisi langkah awal bagaimana kita terapi ruqyah. Taib. Untuk sahabat Zaidah rahimani wa rahimakumullah taala, ilmu Allah itu luas ya, sebagaimana kita ketahui bahkan tinta samudra pun ketika menuliskan ilmu Allah juga dia tidak sanggup. Maka kita harus terus belajar, menerima banyak masukan, dan dari penjelasan ruqyah ini saya berharap ilmu ini kemudian dipraktekkan, dan silahkan belajar tentang ilmu ruqyah dan menebar manfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga ataupun orang lain, dan semoga apa yang saya sampaikan ini saat ini mengawali langkah dakwah melalui ruqyah syar'iyah bersama Zaidah Herbal.